darah dan daging itu menjadi habis. Nggak tahu penyakit apa. Beda ambil putih-putih biasa, panu, aja di pasar ya. Sing wedok misalnya bahak itu panu. Putih-putih oleh di fasa tidak boleh, itu bahak namanya. Itu putih-putih yang tidak ada dampak apa-apa. Kalau baros itu beda, putih-putih yang sampai menghilangkan apa namanya itu darah dan daging di bawah kulit. Yang keempat yang boleh untuk menyebabkan fasah ke istri itu adalah karena rotak. Rotak, yang kelima koren. Rotak koren itu apa Gus? Rotak itu tersumbatnya kemaluan seorang wanita. Jadi tempatnya jima, tempatnya berhubungan itu tersumbat oleh daging. Itu namanya rotak. Kalau koren itu tersumbat oleh tulang. Lebih parah. Itu namanya koren. 5 hal ini adalah satu-satunya. Cuma 5 hal ini yang menyebabkan seorang suami boleh untuk memfasah seorang istri. Dah, samangke dawi kita Fathul Qorib, wa ma ada hadhil uyuba kal bakhari was sunani la yathbutu bi al khiyar. Adapun aib-aib, kecacatan, keburukan dari seorang istri selain dari 5 tadi, itu tidak bisa melegalkan seorang laki-laki untuk memfasah istrinya. Nah, ini kita dicontoh no kal bakhari. Badak yang muni bojoku abape gak enak ya. Ngomong kaya ono gohoh. Mosok wong nang kono 3 meter ku sambu-ambune. Kaya naga ngono lambene. Difasah boleh ndak boleh? Kalau diceraikan boleh. Kalau difasah ndak boleh. Beda, fasah dengan talak itu beda. Fasah itu kelegalan pisah tapi tanpa alasan. Tanpa alasan mesti bukan pisah yang ada kuotanya, bukan. Tapi adanya satu alasan mendasar. Maka kalau problemnya itu selain dari 5 hal tadi, tidak boleh difasah. Bojoku bakhor ya. Bakhor itu lambene banger. Lek sumur kan banger. Kak enak cocote, duduk cocote menyakitkan ora, ambune gak enak. Tak fasah oleh gak oleh. Tukane Pepsodent aja difasah. Tukane Sensoden. Wong ababe bathek kok difasah. Tukane Sensoden. Lek kurang wangi tukane parfum. Semprotan parfum. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Begitu juga tidak boleh difasah semisal oleh karena sunan. Sunan itu baunya, badannya bau. Kalau bojoku, Masya Allah. Ojo gak adus. Mari adus lu pancet, Masya Allah. Bau ada gak enak. Iku mlebu ruangan ijo. Ya Allah. Apakah boleh memfasah istri karena ini? Tidak boleh. Lah amune badek ya apa jenenge ramutan. Itu kok nih wangian, deodoran, belikan sabun. Mau jadi fasa. Lah dicerai boleh, tapi kalau di fasa tidak boleh. Artinya syariat itu memunculkan hak fasah, memunculkan hak untuk berpisah karena beberapa alasan. Itu alasan-alasan yang memang urgent. Lah gendeng kan urgent, ya opre. Masa aku dikawon terus. Nah, ya wis tidak apa-apa fasa. Rotak koren tersumbat karena daging, karena tulang. Kemudian penyakit-penyakit kulit tadi itu wajar fasa. Tapi lek bau badan, bau mulut, ya rawatan, ramutan. Jadi fasa. Lah saya kira repot, Pak. Ditinggal drakor Cina di fasa. Jadi gak diperhatikan. Wah, repot iki. Padahal gak tinggal lang dindi. Dan ditinggal lang warung, Bro ya. Enggak ditinggal lang warung, nang jejeri mek ditinggal drakor Cina ngono tok. Ngono ya lebih bisa repot. Jarine enggak diperhatikan, repot. Lah diperhatikan 24 jam kali 25 tahun itu terus ya opo. Kayak bet gaya. Lah gitu urip kerja tok piye? Ya kan enggak begitu, Pak. Repot itu. Maksudnya yo suami istri itu harus sama-sama paham lah bahwa hubungan itu enggak sehari 2 hari. Enggak seminggu 2 minggu, enggak setahun 2 tahun. Ya udah, selama itu sehidup semati. Kalau ada tidak seia sekatanya biasa. Ono gak cocoknya wis biasa. Wis biasa. Lewong durung rabi wae. Ono gak cocoknya pemane wis rabi. Ketok kabeh wujud asline. Lho, uangnya lek rabi kan ketok kabeh wujud asline ya. Faruk ketoke soft spoken ngene iki. Lek wis rabi durung karuan. Bisa metu barang grandonge iku. Ya Allah. Ya kan ketoke wae to, Pak. Lemah lembut ngono yo. Cocok aku nek rabi ambek Mas Faruk. Durung karuan. Rabi temen metu grandonge enggak ero ya.
Belum tentu. Makanya ya itu tadi, Pak. Syariat itu memberikan kelegalan fasah itu untuk hal-hal yang memang sifatnya urgent. Nggak bisa dipertahankan. Kok cara akal? Ya gak iso rek gombel wong gendeng. Ya gak iso rek mosok gombel ambek wong wedok sing kemaluannya tersumbat oleh daging oleh tulang. Ya apa tuh? Ya sudah, kamu dia kasih hak fasah. Tapi kalau untuk selain itu nggak, jangan fasah. Kalau mau pisah aja, jangan cari alasan. Paham maksudnya, Bro? Loh, pisah itu dilegalkan, Pak, dalam satu hubungan. Diberikan hak talak itu boleh, tapi jangan cari alasan. Saya ngerepot kuwi pelaku tapi macak kor. Lah kuwi repot, macak kor. Sebenarnya problemnya dia sendiri. Tapi golek korban, bojoku gak ngreken, ditinggal delok drakor iki, nah itu kan repot ya. Kalau mau pisah aja. Wong syariat itu ya tidak memberikan satu larangan terkait masalah itu. Tidak dilarang. Sarrihuhunna bima'ruf atau ashiruhunna bima'ruf. Kalau mau kumpul yang baik. Kalau mau lanjut yang baik. Tapi kalau mau pisah, sarrihuhunna bima'ruf. Pisah dengan cara yang baik. Oh, itu titik final itu. Gak usah mereka-reka yang nggak ada. Sing repot itu wong wedok gugat wong lanang dengan alasan-alasan yang mengada-ngada. Akan ngono ya. Mas warku ku ngene. Walah kedawas alasan. Pengin pisah ngono to, yo wis ngono ae lho. Gak repot-repot ya. Gak repot-repot. Aja sampai jadi pelaku tapi macak korban itu repot. Sing gak kagak kan omongane to, Pak. Sakjane ngono pisah karo kowe wis kenakan aku malah. Gak diingon-ingon model kuwi. Cuma sing repot kan gak kagak omongane kuwi lho. Sakjane cara wong lanang pisah ngono jane ya ora masalah. Ora masalah. Sing gak kagak karo omongane mburine kuwi. Marine pisah lho omongane gak kagak. Kemudian wa yuraddu ar-rajulu aidan. Wa yuraddu ar-rajulu aidan ay zauju bi khamsati uyubin bil jununi wal judami wal barasi. Sekarang hak fasah istri. Istri itu boleh memfasah suami. Laki-laki itu boleh difasah, digugat fasah, dirusak pernikahannya itu oleh karena salah satu dari 5 hal, sama 5 hal. Yang 3 sama dengan tadi. 1 gila. Yang kedua penyakit judam tadi. Judam itu yang merah, jadi hitam, jadi pecah, rontok. Itu judam. Dan juga yang ketiga karena baros. Baros itu putih-putih yang ada di kulit, yang menyebabkan apa yang ada di bawah kulit, darah dan daging itu menjadi hilang. 3 ini. Kalau ada istri, punya suami seperti itu, boleh digugat fasah. Boleh digugat fasah. Lah piye? Lah wong wedok iki gombol wong lanang gak gendenge kadang dadi gendeng kok. Pamane gombol wong lanang gendeng. Ya gak ngono. Maksudku kadang ya ana wong lanang sing kurang menarik, Pak. Nyambut gawe gak. Gak jelas iki. Ongkang-ongkang tok. Repot iki. Repot. Mau dibawa kemana arah kehidupan ini? Ya Allah. Tapi ya rapo. Maksud saya begini, Pak. Wanita itu kalau memang punya suami yang punya problem 3 hal tadi, judam, baros, junun, maka laki-laki itu boleh digugat fasah. Makanya Ruk, nek rabi tes kesehatan jiwa dulu. Mergo lek kadung rabi, kesehatan jiwamu ternyata terganggu, difasah karo bojo. Tes kesehatan jiwa dulu, Salam tepuk sakinah dulu. Lah bisa salam tepuk sakinah berarti waras, Sam. Gak waras kan gak iso kapal nih kuwi, Pak. Ya Allah. Oh, lu ae bang. Insyaallah. Loh, lah daripada wis kadung mas kawin barang difasa kan ya repot, Pak. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Pun wa biwujudil jab wa waqatu dzakari kullihi aw ba'dihi wal baqi minhu dunal hasyafa. Fa in baqiya qadru fa aktsar fala khiyara. Seorang wanita itu, istri itu boleh memfasah suami oleh karena salah satu dari 5 hal. Yang 3 tadi sudah. Junun, judam, baros. Sekarang yang keempat. Seorang istri itu boleh memfasah. Iki lho mejo ruk, angel-angel ngono. Minum-minum angelan. Iki lho mejo jo isin-isin ngono. Jo isin-isin ngono. Iki lho mejo nang joko. Nang joko. Yang keempat, seorang istri itu boleh memfasah suami oleh karena al-jab. Jab itu di sini didefinisikan wa waqat udzakari kullihi au ba'dihi. Jab itu terpotongnya kemaluan seorang laki-laki secara total atau tidak total. Kok iso tugel iku piye ceritane? Sekarang ceritane pokok tugel. Al-jab gak cuwil, Pak.
Lek tapi gak cuil. Memang kemaluannya terpotong. Tapi gak guyu. Aku delok kowe guyu ra iso ngomong aku terus tadi. Jab itu terpotongnya kemaluan seorang laki-laki secara total. Jadi plus. Gak ada turai plus. Atau ndak total tapi wal baqi minhu dunul hasyafa. Ndak total tapi turai tak iprit. Ya Allah. Gak cara ngono gini Pak. Syariat itu awet jadi logikanya begini. Lek ana wong lanang sik duwe kemaluan sakadare hasyafa iki sik lumayan. Gak boleh digugat fasa. Tapi lek wis kari witik masih turah, iki gak iso, Pak. Gak bisa. Artinya batas terakhir laki-laki itu tidak boleh difasa itu kalau kemaluannya masih tersisa sekadar hasyafa. Tapi kalau sudah kurang dari itu atau bahkan total, oh boleh difasa. Lah sekono kan ya piye terusan? Kan ra enek kuwi Ustaz. Jadi kalau yang tersisa masih sekadar hasyafa, tidak boleh difasa. Tapi kurang dari itu, habis atau tidak habis, masih tersisa. Pokok kalau kurang dari hasyafa, itu boleh digugat fasa. Lah mergo lek gak sampai sak hasyafa iki ya piye cuwilik, Pak. Kok sampe tambah gedang. Lah piye terusan? Baru. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Yes. Jadi al-jab itu qad udzakari kullihi au ba'di. Kowe yo guyu taru. Kowe ada poro taru. Yo guyu. Kowe delok aku delok wong guyu Mas Wati. Ras demuni aku balian. Ya Allah, ya Allah. Jadi ketika seorang laki-laki itu kemaluannya terpotong secara total atau tidak total tapi yang tersisa itu tidak sampai sekadar hasyafah, maka bagi seorang perempuan boleh untuk memfasa seorang laki-laki. Karena dipungkiri atau tidak bisa dipungkiri atau tidak, itu tidak bisa. Tetap bahwa pernikahan itu salah satunya kebutuhan biologis. Lek kari sakmene iki terus piye? Hah? Ngari sak opil. Wa biwujudil unnah wa ya bi dhammil aini ajzu zauji anil wat'i fil qubul li sukutil quwwatin nasyira bidufin fi qalbi au alatihi. Yang kelima, seorang laki-laki itu boleh difasah karena unnah. Unnah itu apa ya? Garoh bahasa Indonesia. Pokok unnah itu lek nang ngene-kene. Ajzu zauji anil wat'i fil qubul. Ketidakmampuan, kok guyu. Baru wajahmu iki lho. Gak enak begini. Unnah itu adalah ketidakmampuan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri di kemaluan wanita. Jadi kok cara bahasa di kitabmu sukutil quwa an-nasyirah fil qalbi au fi alatihi. Jadi unnah itu apa ya? Hilangnya power lagi. Hilangnya kekuatan. Loh memang bahasanya kekuatan, Pak. Hilangnya atau lemahnya kekuatan. Karena mungkin lemah hatinya atau lemah kemaluannya. Tapi tak ada nih, Pak. Unnah itu ya kurang lebih bahasanya impoten. Tapi orang impoten itu sebabnya loro. Kalau nggak karena kemaluannya yang lemah, hatinya goci ngabe. Loh, pancen iya kita mulai dulu. Nggak cuma du'fin fi alati. Nggak cuma karena kemaluan alat vitalnya enggak, tapi karena kadang itu faktornya kelemahan hati. Goci. Delok wong wedok ngono gruyu karepe dhewe. Dadi gak wani. Nah, itu namanya unnah. Unnah itu ketidakmampuan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri karena adanya hilang atau lemahnya kekuatan, power yang itu karena ada kelemahan di hati atau kelemahan di alatnya. Nah, itu namanya unnah. Mungkin faktornya banyak, Pak. Ada faktor itu impoten karena memang alatnya, ada faktornya faktor psikologis. Ya memang hatinya gak wani ya, terus piye? Hah? Ruk, ayo, kok gak wani? Hak iso, gruyu karepe dhewe. Gak iso blas. Lah terus piye? Kok sampe dipaksa ya? Kan ya gak iso, Pak. Wong pancen atine wis gak iso. Hah? Psikologis. Ayo, kok ngono gak wani? Gak iso kan gawe-gawe ini gak wani. Itu namanya du'fin fi qalbi. Itu karena ada kelemahan dalam hati. 5 ini tadi. Junun, judab, baros, jab, yang terakhir unnah.
Ya Allah, wa yusyaratu fil uyubil madhkura arrafu fiha ilal qadi wa la yanfaridu az-zawjani bit taradi bil fashi fiha kama yaqtadihi kalamul Mawardi wa ghairi lakin dhahirun nasi khilafu. Kemudian perihal urusan 5 sebab tadi, 5 penyebab seorang laki-laki ataupun seorang wanita boleh memfasah pasangannya, itu harus raf'u ilal qadi, harus dilaporkan kepada hakim, harus peradilan Pak, harus pakai pengadilan, tidak boleh individual. Misalnya ono wong lanang Pak yo, panjene manuk wis ra iso Pak, kena unah tadi itu, akhirnya sing wedok ngomong, wis Mas yo, gak usah dilanjut Mas, yang ini terus yo apa gitu. Hah? Keberlangsungan hidup ini tidak bisa, maksudnya yo apa-apa kan kebutuhan biologis itu butuh Pak. Kemudian untuk punya keturunan juga butuh itu. Akhirnya ngomong-ngomongan laki-laki sama istri. Wis Mas yo podo sadari. Awak dhewe fasah yo, wis pisah yo, pisah fasah. Ndak bisa. Wis podo liloni yo, iya wis Dek gak apa-apa, ndak bisa. Tetap harus lewat pengadilan. Kenapa toh Gus harus lewat pengadilan? Ya karena urusannya itu tadi, Pak. Jangan sampai ada orang-orang yang sebenarnya tidak pelaku tapi dijadikan pelaku. Kadang ini loh Pak maksudnya gue Pak. Munggu wong wedok wong lanang manuk gak ngadeg punah. Padahal yo gak, ngono lho kan repot ya, Pak. Maka butuh untuk dilaporkan kepada pengadilan. Untuk nanti yang memutuskan pengadilan. Karuan pengadilan nanti dibawa ke medis. Benar nggak seperti itu? Oh, enggak benar dakwaannya seorang istri ini. Berarti tidak bisa fasah. Oh, benar pengakuannya istri itu. Pelaporannya istri ya, berarti bisa fasah. Kan begitu. Lah misalnya KBKB oleh individual wis fasah gak ada pengadilan, repot. Faruk Rabi diambil bojone suara gendeng. Nah, ya apa terus? Aku pisah loh. Lah kok moro-moro mulai jari wong tuane ngono. Anu bojoku rada edan. Aku fasah. Bojoku gendeng soalnya. Kan repot, Pak. Padahal gak gendeng. Ini kadang ngame-ngame dhewe ngono tok. Kadang ngomong-ngomong dhewe. Makanya enggak bisa, Pak. Fasah itu individual enggak bisa, harus lapor pada pengadilan. Lalu ada sing lanang ngame-ngame dhewe. Padahal ya gak gendeng ya mek ngame ngono tok. Kan ya repot lah diarani gendeng. Kowe kok bayangne to, aku iki ngono tenang nih, ora kok jawab bayang nih. Harus Pak, harus lapor pengadilan. Karena kalau nggak lapor pengadilan repot. Orang wedok nang jeding nyanyi-nyanyi dhewe jare baru gendeng bojoku. Bojoku gendeng apa nang jeding. Difasah moro-moro. Kan ya gak bisa, Pak. Lapor pengadilan. Apa dugaannya? Apa laporannya? Oh gila. Biar dicek secara medis. Oh iya beneran gila. Fasanya jadi. Oh enggak gila, berarti fasanya enggak jadi. Begitu. Repot. Pemana harus aku demenan nyanyi dhewe nang jeding. Mau dikira gendeng akhirnya. Repot ini. Ya Allah. Pun. Kemudian faslun fi ahkamis sodaki. Sekarang pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya sodak. Ini sudah beda bab. Membahas tentang hukum-hukumnya sodak. Sodak itu mas kawin. Alhamdulillah. Wa huwa bi fathis shad afsahu min kasriha mushtaqqun min as-sadqi bi fathis shad wa huwa ismun li syadidis sulbi. Lafaz sodak itu bisa dibaca dua. Shadnya bisa di fathah, sodak, atau shadnya bisa dibaca kasroh, sidak. Tapi yang lebih fasih itu bacaannya sodak. Sodak. Ya kan biasa Pak, ejaan itu kadang ada dua opsi, tapi yang lebih fasih, yang lebih terkenal yang ini misalkan begitu. Secara syariat sodak itu ismun limalid wajaba 'alar rajul binikahin awat isyubatin au mautin. Yang disebut dengan sodak, bahasanya sodak lah, jangan dianggap mas kawin. Karena sodak itu nanti nggak mesti karena kawin, nggak mesti karena nikah. Sodak itu adalah nama untuk sebuah harta yang harus diserahkan oleh laki-laki kepada wanita. Nama untuk sebuah harta
Nama sebuah harta yang wajib diserahkan oleh laki-laki kepada seorang wanita disebabkan pernikahan. Yang pertama, disebabkan pernikahan. Atau karena wati syubhat, atau karena kematian. Atau karena kematian. Sodak itu nggak mesti karena pernikahan, Pak. Sodak itu nama untuk sebuah harta yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita, seorang perempuan, karena pernikahan. Pernikahan ini tak kira jelas, Ustaz. Wong lanang ngerabi wong wedok. Ada laki-laki menikahi seorang perempuan. Pada saat akad disebutkan dengan mas kawin 5 juta, dengan mas kawin 500.000, berarti nanti itu wajib diberikan. Sodaknya wajib diberikan. Itu namanya sodak. Nominal uang 505 juta tadi itu wajib diserahkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan karena pernikahan. Tapi kadang juga bukan karena pernikahan, tapi karena wati syubhat. Wati syubhat itu apa, Gus? Wati syubhat itu hubungan semi kesalahan, semi pelanggaran, semi kesalahan. Tapi bukan murni kesalahan, makanya bahasanya pakai semi kesalahan, semi pelanggaran. Syubhat itu ada syubhatul fa'il, ada syubhat fil maf'ul, ada syubhat fil fa'il, macam-macam. Contoh yang mudah. Ini gak nyindir Mas Muad loh ini. Asli gak nyindir Mas Muad. Contohnya gini. Misalkan, yo nyun sewu, yo pengen ini kadang-kadang yo no, tapi gak gaya. Jago ini sih. Contoh, ada seorang wanita kembar. Ya, kembar. Kembar kan dia mirip tuh, Pak. Kembar gak kayak soalnya Mbak Faruk, sece. Kembar banyak nih. Postur tingginya, badannya, wajahnya, semuanya kembar memang. Nah, kemudian salah satu dari dua wanita ini dinikahi oleh seorang laki-laki. Dirabi. Karena ini sudah menjadi istrinya, ya boleh berhubungan ya boleh. Nah, dalu-dalu mulai nyambut gawe. Talon, lembur soalnya. Jadi shift pagi habis shift sore diambil. Pulangnya agak malam jam 11. Mulai, ya kondisinya omais peteng. Mana ono wong ngadeg dipikir bojone dirangkul marono berhubungan suami istri. Begitu mari berhubungan suami istri lampunya dorobno duduk ternyata kembaran. Paham ya? Ini namanya semi kesalahan. Ini kalau dalam fikih disebut dengan wati syubhat. Itu syubhat fil fa'il, syubhat fil maf'ul. Nah, ketika kondisinya seperti itu, ya apa Gus? Yo, piye yo? Itu kan ada sesuatu yang didapat, paham ya? Ada berhubungan suami istri yang didapat. Yo cok gratisan rek, bayar oh. Paham ya? Bayar apa Gus? Bayar sodak. Bayar sodak. Bayar mas kawin loh. Aku lo gak nikah loh. Sodak itu gak harus karena pernikahan. Kadangkala karena wati syubhat. Lah seperti ini tadi kasusnya. Ya mosok mari ngono gratisan untuk bojomu. Bojomu karep-karep mau bojomu. Yo mari ngene yo bayar. Itu menyerahkan sedekah. Terus bayarnya piro, Gus? Bayarnya dengan mahar mithil. Mahar mithil itu mahar yang semestinya diberikan untuk wanita sekelas dia. Jadi mahar itu ada mahar sepadan, Mbak. Piro Gus bayarnya? Takon ono dulur-dulur arek iki. Lek dirabi mahari piro? Umum. Takoni. 3, 2,5, 3,5, yo 3 berarti. Ya. Wajib bayar. Mosok sepisan kok 3 Gus. Ya salah dhewe. Hah? Tapi itu karena wati syubhat. Itu namanya sodak yang wajib diberikan karena wati syubhat. Paham ya? Paham ya? Ya ganti rugi, Pak. Piye terus? Hah? Tepak sing mahar mithile enteng yo enteng. Sing mas kawine mahar mithile abot yo abot. Hah? Piro dulur-dulure? 15, 12, 13. Waduh. Belah ini kira. Ya gak iso. Gak. Ya apa sekarang wati syubhat, Pak? Mau ndak mau harus menyerahkan sodak. Paham ya? Atau penyebab ketiga itu sodak itu harta yang wajib diserahkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena kematian. Karena kematian.
Lah kembarane gak ngomong, kembarane turu kok piye terusan. Aneh iki, lah kembarane gak ngomong jare. Wong kembarane turu jare. Wis jenenge ngono kuwi kasus ngono kuwi mesti enek, mesti yo gak perlu. Lah kok ngene, lah piye wong gak ngerti kok. Kasusnya gak ngerti terus piye. Lah manut wae kembarane jare. Oh guya. Ya gak kasusnya memang ngono kuwi. Kasusnya ngono. Ya Allah. Yoga misalnya podo-podo itu dalam artian sama-sama sudah menikah, jadi sama-sama sudah punya suami. Podo-podo durung mulai nih bojone, keliru. Dianggap sing teko bojone tibake du. Ngono lho, wis kasusnya ngono lah pokoknya Pak. Sing jelas kesalahan, bukan kesengajaan. Ngono lho. Ora usah takok-takokne dodo. Oh enggak melok rasane takon dodo apa. Lah repot-repot. Contoh tok lek ben kowe paham ngono lho Pak. Kemudian au mautin atau penyebabnya itu karena kematian. Karena kematian itu pripun Mas Gus? Karena kematian itu jadi dalam konsep fikih mahar musamma, mahar yang disebutkan pada saat akad. Pada saat akad itu ketika belum melakukan hubungan suami istri belum wajib dibayar total. Apa tadi? Mahar yang disebutkan pada saat akad itu sebelum melakukan hubungan suami istri, maka belum wajib dibayarkan total. Kecuali karena mati. Kecuali karena misalnya menikah, dapat seminggu belum melakukan hubungan suami istri, tapi yang perempuan meninggal. Gus, saya nyerahkan mas kawinnya berapa? 50%? Atau 100%? 100%. Kenapa kok 100%? Karena kematian itu menjadi salah satu sebab seorang laki-laki wajib membayarkan sodaknya kepada seorang wanita. Paham ya? Paham ya? Wa yustahabbu tasmiyatul bahri fi aqdin nikah walau fi nikahi abdis sayyidi ahmatahu. Hukum menyebutkan mas kawin pada saat pernikahan. Hukum menyebutkan sodak, mahar, mas kawin pada saat akad nikah itu hukumnya hanya sunnah, nggak wajib. Jadi semua ada akad nikah polosan, gak ada akad nikah ya gak ada akad nikah, gak ada mas kawin ya gak apa-apa Pak. Angkah tuka wa zawwaj tuka, ngono. Saya nikahkan kamu, saya akadkan kamu, saya nikahkan, saya kawinkan dengan si wanita ini. Gak ada menyebutkan mas kawin. Gimana? Gak apa-apa. Karena hukum menyebutkan mas kawin, menyebutkan mahar, sodak dalam akad nikah itu hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Meskipun pernikahan seorang budak laki-laki dengan seorang budak perempuan sama halnya. Kemudian wayakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana. Penyebutan dalam akad nikah itu betul-betul berlaku. Artinya benar-benar berlaku itu begini. Kalau memang pada saat akad nikah itu ada mas kawin yang disebutkan, maka mau nggak mau yang dibayarkan adalah itu. Meskipun itu jauh lebih mahal atau jauh lebih murah dari pasarannya untuk wanita ini. Paham? Paham orang? Tak belain misalkan kas. Penyebutan mas kawin, mahar dalam akad nikah itu hukumnya hanya sunnah, nggak wajib. Nggak wajib. Seumpama nggak apa-apa. Tapi kalau sudah disebutkan dalam akad nikah, saya nikahkan Faruk, kamu Faruk bin Bapak Imam Sunyoto, wah gak ada Sunyoto ya, gak ada. Dengan seorang wanita bernama ini binti ini, dengan mas kawin 10 juta. Ada penyebutan mahar pada saat akad nikah, maka mau nggak mau yang harus diserahkan oleh Faruk kepada istrinya adalah mas kawin yang disebutkan pada saat akad nikah. Meskipun itu jauh lebih mahal atau jauh lebih murah dari pasaran wanita yang dinikahi pada umumnya. Ya Allah Gus, bojoku loh anaknya wong biasa. Mau kok sampe nakati nggak 10 juta. Ini lah tak bisi sih, mek 1 juta. Lah kok muni mau 10 juta loh, enggak bisa. Pada saat akad itu yang wajib dibayar. Paham ya? Karena tasmiyatul mahri itu berangkat dari sesuatu yang enggak wajib. Tapi kalau disebutkan, maka mau harus dibayarkan. Paham? Nah, wis. Wa yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana. Lah, dalam penyebutan mahar itu berapa, Gus?
Apa bebas apa gimana? Dalam penyebutan mahar, mas kawin, itu bebas, berapapun bebas. Saya nikahkan kamu Faruk dengan wanita ini, dengan mas kawin 10.000. Ya gak apa-apa ya? Hah? Cuma ngisin? Lah piye? Cuma ngisin? Ngisin. Ya gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Penyebutan mahar mas kawin itu bebas. Bebas, berapapun bebas. Cuma ada kesunahan, walakin yusannu adamun naksi an asyrati darahim wa adamu ziyada ala khamsimi'ati dirhamin khalisatin. Cuma diusahakan mas kawin itu ketika disebutkan dalam akad nikah jangan sampai kurang dari 10 dirham, jangan sampai lebih dari 500 dirham. Memang mas kawin itu bebas. Berapapun nominalnya bebas. Mau sebanyak apapun boleh, mau sedikit juga boleh. Tapi upayakan mas kawin itu nggak kurang dari 10 dirham, nggak lebih dari 10 dirham. Mohon maaf, kenapa kok begitu? Kenapa kok sampai nggak boleh lebih dari 500 dirham? Mesti itu kan yo api-api aikus menunjukkan effort seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Kan kalau itu kan untuk bahasa. Yur, semakin banyak mas kawinmu, semakin besar effortmu. Wah, ngono kuwi cara-cara wong. Tapi tidak seperti itu, Pak. Cara dawuh Kanjeng Nabi, wong wedok paling apik iku aisaruhunna mahron. Wanita yang maharnya tidak mahal-mahal, yang paling murah. Sehingga jangan banyak-banyak, jangan sampai lebih dari 500 dirham. Berarti lek ngono 10 wae. Juga jangan. Meskipun cara hadisnya Kanjeng Nabi wanita terbaik itu wanita yang maharnya tidak terlalu mahal, wanita yang maharnya paling murah, tapi harga diri seorang laki-laki juga perlu dijaga. Paham ya, mosok seorang Mas Faruk yang setiap hari bekerja keras ngaji ini Fathul Qorib nahwu sorof yo alhamdulillah rodok lumayan melaku, mosok mas kawin aja kecek tak duduk noy wong lanang iso ngaji koyo aku gagah ngono lho. Paham ya? Loh, iki tenanan aku tak kandhani. Makanya kok cara fikih pernikahan itu mas kawinnya jangan kurang dari 10 dirham agar tidak menjatuhkan martabat seorang laki-laki, tapi juga jangan lebih dari 500 dirham. Untuk apa? Ya biar sesuai dengan daunnya Kanjeng Nabi bahwa wanita terbaik itu yang maharnya tidak terlalu mahal. Menurut. Tapi itu cuma kesunahan. Andai kata nggak seperti itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tunggu dik Gus, panjenengan ono iki. Kentang sak kilo, gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah terus piye lho Pak yo. Masa ya gak oleh ya. Loh, Kanjeng Nabi ku bolak-balik Pak. Ngongkon sahabat njarwa menikah. Itu dikai Kanjeng Nabi Pak. Cuma apa itu dijadikan mahar? Ya enggak apa-apa. Banyak pun enggak apa-apa. Seorang Faruk, aku mas kawinnya anus. Ya apa 100 juta. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi sebaiknya seperti tadi. Sebaiknya. Lah 500 dirham dan 10 dirham itu berapa Gus? Lah kuwi episode besok aja. Mas Macek ngaji besok ya. Pun bersambung lanjut besok ila akhir wallahu alam bisawab. Ya Allah ya Rabbi ya. Lek tak kabar saya kan mereka ngaji mana Pak. Lanjut episode besok. Ya Allah. Menarik Gus materinya. Yuk menarik toh yang belum follow biar besok ngaji nggak ketinggalan. Yuk yang